Halo semua, selamat datang di channel Bimbeluki. Bimbeluki, we commit to support your success. Bersama Kak Evan, di video kali ini Kak Evan akan membahas tentang kumpulan soal-soal TWK dan pembahasannya. Kumpulan soal-soal TWK dan pembahasannya ini akan berguna untuk teman-teman yang akan mengikuti tes SKD dan CPNS. Oke, sebelum kita mulai, jangan lupa kamu harus subscribe, like, comment, and share video ini ke teman-teman kamu. Langsung saja, ini dia kumpulan soal-soal TWK dan pembahasannya. Untuk soal yang pertama, kata Pancasila terdapat di dalam sebuah kitab tulisan pujangga Indonesia di masa lalu. Pertanyaannya, apa nama kitab tersebut dan siapakah pengarangnya? A. Kitab Sutasoma karangan Empu Tantular. B. Kitab Sutasoma karangan Empu Kanwa. C. Kitab Hariwangsa karangan Empu Panulu. D. Kitab Baratayuda karangan Empu Seda. Dan E. Kitab Negara Kertagama karangan Empu Prapanca. Untuk jawaban nomor 1, yang ditanyakan adalah kata Pancasila. Kata Pancasila sendiri terdapat di dalam sebuah kitab tulisan pujangga Indonesia di masa lalu. Nah, kitab tersebut adalah Kitab Negara Kertagama karangan Empu Prapanca. Jadi jawaban yang benar adalah yang E. Soal nomor 2. Rumusan masalah dasar negara Indonesia ini muncul pertama kali sewaktu dilaksanakannya sidang pertama Badan Penyidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang kita kenal adalah BPUPKI. Pada tanggal 29 Mei 1945 sampai 1 Juni 1945 terdapat 3 tokoh nasional yang ketika itu memaparkan azas dasar negara. Selain I.R. Soekarno dan Mr. Muhammad Yamin, siapakah salah satu tokoh lainnya? A. Profesor Dr. Supomo. B. Dr. Buntaran Martoatmojo. C. Mr. Ade Cokronegoro. D. Mr. Syafruddin Prawira Negara. Dan E. Mr. Muhammad Rom. Pada soal ini yang ditanyakan adalah salah satu tokoh dari 3 tokoh nasional yang memaparkan azas dasar negara. Tadi yang sudah disebutkan di soal adalah I.R. Soekarno dan Muhammad Yamin. Untuk jawaban dari soal ini, satu tokoh lainnya adalah Profesor Dr. Supomo. Jadi jawaban yang benar adalah A. Soal berikutnya, pada Piagam Jakarta atau Jakarta Charter yang akan ditetapkan serta disahkan sebagai Undang-Undang Dasar 1945 masih terdapat masalah yang bisa mengganggu persatuan rakyat Indonesia, terutama pada alinea keempat tentang perumusan 5 asas falsafah negara Indonesia Merdeka, di mana asas pertama menyebutkan ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluk-pemeluknya. Berkat peran 4 tokoh Islam dalam memberikan pandangan dan pendapatnya, hingga asas pertama falsafah ini akhirnya berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. A. Haji Abdul Malik Karim Amrullah. B. Ki Hajar Dewantara. C. Ki Bagus Hadikusumo. D. Tengku Daud Beru. E. Umar Said Cokro Aminoto. Silakan bagi kamu yang mungkin sudah tahu jawabannya untuk menjawab. Kak Evan tunggu ya.
Nah, untuk soal yang satu ini, yang ditanyakan adalah salah satu tokoh Islam dalam memberikan pandangan dan pendapatnya tentang dasar negara tadi. Untuk jawaban nomor 3 adalah C. Ki Bagus Hadikusumo. Next, soal nomor 4. Sila kelima Pancasila yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dilambangkan dengan A. Padi berwarna hijau dan kapas berwarna merah putih. B. Padi berwarna kuning emas dan kapas berwarna hijau putih. C. Padi berwarna kuning emas dan kapas berwarna merah putih. D. Padi berwarna kuning emas dan kapas berwarna hitam putih. Atau E. Padi berwarna merah dan kapas berwarna tua hijau muda. Untuk jawaban soal nomor 4 adalah yang B. Padi berwarna kuning emas dan kapas berwarna hijau putih. Berikutnya nomor 5. Lambang Garuda Pancasila ditetapkan sebagai lambang negara berdasarkan A. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951 tanggal 17 Agustus 1951. B. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951 dan tanggal 17 September 1951. C. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951 tanggal 17 Oktober 1951. Atau yang D. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951 tanggal 17 November 1951. Sedangkan yang E. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951 tanggal 17 Desember 1951. Nah, jawaban untuk soal nomor 5, lambang Garuda Pancasila itu ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951 tanggal 17 Oktober 1951. Jadi kamu sudah tahu kan jawaban yang mana? Ya, yaitu C. Next, ada nomor 6. Sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, anggaran pendidikan nasional setidaknya sebanyak titik-titik dari APBN. A 10%, B 20%, C 25%, D 30%, dan E 50%. Nah, kalau kamu tahu, untuk anggaran pendidikan nasional itu diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 ayat 4 yang bunyinya negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara. Jadi sudah tahu kan untuk jawabannya apa? Yap, jawabannya adalah yang B. Gimana? Masih semangat kan? Kalau masih semangat, Kak Evan akan melanjutkannya. Soal nomor 7. Pasal Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur tentang bendera negara adalah pasal A 35, B 36, C 36A, D 36B, E 36C. Oke, sebelum Kak Evan menjawab pertanyaan itu, Kak Evan akan membahas dulu isi dari pasal masing-masing yang tertera di
soal piagam tersebut. Untuk pasal yang pertama, yaitu pasal 35. Pasal 35 itu berisi tentang bendera negara bangsa Indonesia adalah sang saka merah putih. Untuk pasal 36 itu berisi bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Selanjutnya pasal 36A adalah lambang negara Indonesia, yaitu Garuda Pancasila serta semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Sementara pasal 36B itu berisi lagu kebangsaan, yaitu Indonesia Raya. Dan pasal 36C berisi ketentuan lebih lanjut mengenai bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan diatur lebih lanjut dengan undang-undang. Jadi untuk jawaban nomor 7 adalah yang A, pasal 35. Untuk soal selanjutnya adalah nomor 8. Soalnya adalah Presiden memegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, serta Angkatan Udara. Hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 dalam pasal berapa? A. Pasal 15, B. Pasal 17 ayat 1, C. Pasal 10, D. Pasal 11 ayat 1, dan E. Pasal 12. Oke, kira-kira dari pertanyaan ini jawabannya apa? Ayo, bagi teman-teman yang bisa, silakan untuk menjawabnya terlebih dahulu. Nah, seperti soal nomor 7, sebelum menjawabnya di soal nomor 8, Kak Evan juga akan membahas isi dari Undang-Undang Dasar 1945 pasal-pasal tersebut. Yang pertama, pasal 15. Di pasal 15 ini itu berisi Presiden memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan yang diatur dengan undang-undang. Sementara di pasal 17 ayat 1, Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara. Pasal 10 itu berisi Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Pasal 11 ayat 1, Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain. Pasal 12 itu berisi Presiden menyatakan bahaya, syarat-syarat, dan akibatnya keadaan bahaya itu ditetapkan dengan undang-undang. Jadi kamu sudah tahu kan untuk jawaban nomor 8 itu apa? Yap, betul sekali. Untuk jawaban nomor 8 adalah yang C, yaitu pasal 10. Selanjutnya nomor 9. Soalnya adalah pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. Hal tersebut itu tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal A 31 ayat 3, B pasal 31 ayat 5, C pasal 32 ayat 1, D pasal 32 ayat 2, dan E pasal 31 ayat 1. Untuk jawaban nomor 9 itu adalah yang B, pasal 31 ayat 5. Di dalam pasal 31 ayat 5 itu berbunyi, pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. Selanjutnya nomor 10. Soal untuk nomor 10, penduduk
ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Hal itu tercantum dalam UUD 1945 pasal pilihan yang A, pasal 26 ayat 2, B, pasal 27 ayat 2, C, pasal 28E ayat 3, D, pasal 28B ayat 2, dan E, pasal 28A. Ayo, bagi kamu yang mau menjawab duluan, Kak Evan persilahkan. Pasal 26 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 itu berbunyi, penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Jadi kamu sudah tahu kan jawabannya apa? Ya, jawabannya adalah A, pasal 26 ayat 2. Kak Evan harap kamu tetap semangat ya, karena masih banyak sekali soal-soal yang akan Kak Evan bahas. Siapa tahu aja untuk soal-soal ini nantinya akan keluar di soal SKD atau soal CPNS. Jadi Kak Evan lanjutkan untuk nomor 11. Soal nomor 11. Syarat-syarat yang harus dipenuhi orang asing untuk dapat memperoleh status kewarganegaraan Indonesia meliputi hal-hal di bawah ini, kecuali A, memiliki pekerjaan tetap, B, sudah bertempat tinggal di Indonesia sekurang-kurangnya 5 tahun berturut-turut, dan C, membayar uang kewarganegaraan, D, dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian yang E, memiliki istri berkewarganegaraan Indonesia. Kira-kira jawabannya apa nih? Ayo, sebelum Kak Evan menjawab pertanyaan itu, Kak Evan akan bacakan untuk syarat permohonan kewarganegaraan orang asing. Jadi ketika ada orang asing yang ingin menjadi WNI atau warga Indonesia harus memenuhi syarat seperti ini. Yang pertama adalah telah berusia 18 tahun atau sudah menikah. Kemudian yang kedua, pada waktu mengajukan permohonan sudah bertempat tinggal di wilayah negara RI paling singkat 10 tahun tidak berturut-turut, sehat jasmani dan rohani, kemudian dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar negara Pancasila dan UUD 1945. Tidak pernah dijatuhi pidana yang diancam dengan pidana penjara 1 tahun atau lebih. Jika dengan memperoleh kewarganegaraan RI tidak menjadi kewarganegaraan ganda, kemudian mempunyai pekerjaan atau berpenghasilan tetap. Lalu syarat yang terakhir adalah membayar uang pewarganegaraan ke kas negara. Jadi untuk nomor 11 jawabannya adalah yang B, sudah bertempat tinggal di Indonesia sekurang-kurangnya 5 tahun berturut-turut. Ini pertanyaannya yang ditanyakan adalah kecuali, berarti yang bukan termasuk syarat-syarat WNA menjadi WNI. Kak Evan lanjutkan untuk nomor 12. Indisch Partij didirikan di Bandung oleh 3 serangkai yang terdiri dari tokoh-tokoh nasional, diantaranya adalah A. Muhammad Hatta, B. I.R. Soekarno, C. Does Dekker, D. Syahrir, E. Syafruddin Prawira Negara. Jawaban untuk soal nomor 12, Indisch Partij
itu didirikan di Bandung tanggal 25 Desember tahun 1912 oleh Ki Hajar Dewantoro, Does Dekker, dan Dr. Cipto Mangunkusumo. Mereka kemudian dikenal sebagai nama Tiga Serangka. Untuk jawaban soal nomor 12 berarti yang C, yaitu Does Dekker. Pertanyaan selanjutnya, dalam perjalanan kemerdekaan Indonesia telah dipimpin oleh banyak presiden dan wakil presiden. Tokoh yang menjabat menjadi wakil presiden pada periode 1993 sampai 1998 adalah A. Sudarmono, B. Tri Sutrisno, C. Umar Wirahadikusuma, D. Hamzahas, E. Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Jawaban untuk soal nomor 13 itu adalah B. Bapak Tri Sutrisno. Bapak Tri Sutrisno sendiri itu merupakan wakil presiden ke-6 di Indonesia saat menjabat sebagai wakil presiden pada periode 1993 sampai 1998. Kak Evan lanjut untuk nomor 14. Pasukan Belanda pertama kali mendarat di Indonesia di bawah pimpinan A. Peter Both, B. J.P. Choeng, C. H. Willem Daendels, D. Cornelis de Houtman, E. Does Dekker. Ayo yang suka sejarah pasti tahu ini. Kira-kira siapa ya jawabannya? Soal ke-14 jawabannya adalah yang D. Cornelis de Houtman. Dan Belanda itu mendarat pertama kali di Banten tahun 1596. Kak Evan lanjut lagi untuk soal nomor 15. Kabupaten Tanah Toraja sangat terkenal dengan upacara pemakaman adat. Kabupaten ini terletak di provinsi A. Sulawesi Utara, B. Sulawesi Selatan, C. Sulawesi Barat, D. Sulawesi Tengah, dan E. Sulawesi Tenggara. Jawabannya adalah yang B. Kabupaten Tanah Toraja itu termasuk dalam wilayah administratif dari Provinsi Sulawesi Selatan. Kemudian untuk soal nomor 16. Desentralisasi fiskal adalah kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur A. Keamanan daerah, B. Pendidikan daerah, C. Anggaran daerah, D. Pembangunan daerah, E. Kearifan lokal. Nah, untuk soal nomor 16, Kak Evan akan bacakan pengertian lengkap dari desentralisasi fiskal. Pengertiannya adalah desentralisasi fiskal yaitu kewenangan dan tanggung jawab dalam penyusunan, pelaksanaan, dan pengawasan anggaran daerah oleh pemerintah daerah. Jadi jawabannya yaitu yang C. Kebijakan desentralisasi kepada daerah otonom meningkatkan kewenangan pemerintah daerah untuk mengatur hal-hal yang berkaitan dengan daerahnya, kecuali, nah ini untuk soal yang nomor 17 ya. Jawaban untuk soal nomor 17 yaitu yang A. Kebijakan dalam bidang agama merupakan kebijakan pemerintah pusat yang tidak ikut dilimpahkan kepada pemerintah daerah otonom. Lanjut ke nomor 18. Hukum yang mengatur hak dan kewajiban lembaga-lembaga negara dalam menjalankan tugasnya disebut A. Hukum nasional,
B. Hukum tata negara. C. Hukum administrasi negara. D. Hukum abdi negara. E. Hukum kelembagaan negara. Langsung saja untuk jawaban nomor 18 adalah C. Hukum administrasi negara, yaitu hukum yang mengatur cara-cara menjalankan tugas menurut hak dan kewajiban dari lembaga-lembaga negara. Kemudian lanjut nomor 19. Pada bulan Mei 2012, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengumumkan 5 kebijakan penghematan energi nasional, yang salah satunya adalah, ayo yang masih ingat untuk kebijakannya itu apa ya? A. Peningkatan distribusi BBM kepada SPBU di daerah. Yang B. Penggunaan BBM bersubsidi untuk kendaraan yang digunakan di sektor perkebunan. C. Konversi dari penggunaan BBM ke bahan bakar gas. D. Peningkatan subsidi listrik dan air. E. Peningkatan subsidi bagi kalangan tidak mampu. Nah, untuk mereview lagi 5 kebijakan yang diumumkan oleh Presiden saat itu Bapak Susilo Bambang Yudhoyono adalah sebagai berikut. Yang pertama, pengendalian sistem distribusi di setiap SPBU dengan menggunakan kemajuan teknologi informasi. Lalu yang kedua, larangan BBM bersubsidi bagi kendaraan pemerintah, kendaraan BUMN, dan kendaraan BUMD. Kemudian yang ketiga, larangan BBM bersubsidi untuk kendaraan yang digunakan di sektor perkebunan dan pertambangan. Yang keempat, konversi dari penggunaan BBM ke bahan bakar gas, terutama untuk sektor transportasi. Kemudian yang kelima adalah penghematan air dan listrik di kantor pemerintah, daerah dan pusat, BUMN dan BUMD. Jadi untuk jawaban soal nomor 19 yaitu yang C. Nggak kerasa kan sudah nomor 20, tapi harus tetap semangat agar nanti dapat mempermudah kamu ketika mengerjakan tes SKD dan CPNS. Oke, lanjut ke soal nomor 20. Untuk mengatasi, menanggulangi, dan memberantas korupsi di Indonesia, pemerintah membentuk Komisi Pemberantasan Korupsi pada tahun. Nah, ini yang ditanyakan adalah KPK itu terbentuk tahun berapa? A. 2001, B. 2002, C. 2003, D. 2004, dan E. 2005. Oke teman-teman, untuk KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi itu didirikan pada tahun 2003 dengan berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Jadi jawabannya adalah yang C. Oke, itu tadi pembahasan soal TWK dari Kak Evan. Semoga bermanfaat dan jangan lupa terus belajar agar cita-cita kamu dapat tercapai. Sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya. Bye-bye.